Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliha Sopiani dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 1 Ciledug akan mempresentasikan pola dan strategi permainan sepak bola yang menggunakan formasi 4-4-2, 4-3-3, dan 3-5-2 serta kelebihan dan kekurangan dari formasi tersebut. Sepak bola terdiri dari dua tim yang masing-masing timnya beranggotakan 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Masing-masing tim bertujuan mencetak gol atau memasukkan bola ke gawang tim lawan. Hal ini tentu saja membutuhkan suatu formasi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga setiap pemain dapat menjalankan tugas sesuai posisinya secara optimal. Sebelumnya, kita harus paham terlebih dahulu bahwa dalam pembentukan formasi sepak bola, secara dasarnya sebuah tim terdiri dari 4 posisi pemain. Berikut pembagian tugas yang harus dimiliki dari suatu formasi sepak bola. Yang pertama adalah kiper, yaitu pemain tunggal di barisan pertama. Tugasnya adalah menjaga gawang. Yang kedua adalah back, yaitu pemain yang menjaga bagian belakang, tugasnya sebagai benteng pertahanan. Dan yang ketiga adalah gelandang, yaitu pemain tengah, tugasnya sebagai penghubung antara back dan penyerang. Dan yang keempat adalah penyerang, yaitu pemain di posisi terdepan. Tentu saja tugas intinya adalah mencetak gol. Oke, mari kita membahas pola dan strategi permainan sepak bola yang menggunakan formasi 4-4-2, 4-3-3, dan 3-5-2. A. Formasi 4-4-2. Bisa dilihat di dalam gambar. Formasi ini terdiri dari 4 orang back, pemain berwarna biru, 4 orang gelandang berwarna kuning, dan 2 orang penyerang berwarna merah. Ini menekankan pada keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Untuk pola penyerangan, formasi ini lebih berfokus pada serangan yang dilakukan dari bagian samping atau sayap karena dengan umpan lambung dan assist, gol bisa mudah dicapai dengan lebih mudah ya. Formasi ini terbukti mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Sering juga digunakan oleh klub-klub besar seperti Spanyol. Di Indonesia sendiri, formasi ini sering digunakan oleh timnas Indonesia di pertandingan tingkat internasional. Keunggulan dari formasi ini adalah 1. Mampu menguasai lapangan tengah. Yang kedua, cocok untuk permainan bertahan dan mengandalkan serangan balik. Yang ketiga, 2 fullback bisa difungsikan untuk membantu serangan dengan melakukan overlap. Dan kelemahannya adalah 1. Membutuhkan gelandang tengah yang kuat dan pekerja keras. Yang kedua, sering terjadi miskomunikasi khusus untuk pemain tengah gelandang, yaitu antara gelandang serang dan gelandang bertahan. Yang kedua adalah formasi 4-3-3. Formasi ini terdiri dari 4 orang back, 3 orang pemain tengah, dan 3 orang penyerang. Ini memungkinkan bagi tim yang menggunakannya untuk mendapatkan penguasaan bola yang baik di daerah lawan. Formasi ini juga termasuk salah satu formasi yang populer sampai saat ini dan digunakan oleh klub-klub hebat dari berbagai penjuru dunia. Salah satu tim papan atas Liga Spanyol yang menggunakan formasi ini adalah Barcelona. Bagi tim yang memiliki para pemain yang mempunyai operan yang luar biasa, formasi 4-3-3 ini sangat menguntungkan. Hal ini membantu pola permainan yang mereka gunakan agar bisa lebih optimal. Kelebihan dari formasi ini adalah 1. Serangan yang kuat karena menempatkan 3 pemain depan sekaligus. Yang kedua, fullback bisa difungsikan untuk membantu serangan dengan melakukan overlap. Dan kelemahannya adalah dikhawatirkan jika serangan balik dan fullback sedang overlap, pertahanan akan mudah ditembus karena hanya ada 2 center back di belakang. Dan C, formasi 3-5-2.
Formasi 3-5-2 menggunakan 3 orang bek, 5 orang gelandangan, dan 2 orang penyerang di depan. Yang perlu diperhatikan adalah 5 orang gelandang tersebut karena salah satu dari 5 gelandang tersebut adalah gelandang murni, sedangkan 4 lainnya adalah gelandang menyerang. Kelebihan dari formasi ini adalah lebih efektif pada pola permainan menyerang karena akan mengurung daerah pertahanan lawan. Yang kedua, lebih menguasai lapangan tengah. Dan kelemahannya adalah jika terjadi miskomunikasi antara gelandang jangkar akan beresiko saat terjadi serangan balik yang cepat karena hanya ada 3 center back. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.